Jumpa lagi sama saya, Andreas Febrian, si penyintas tumor otak. Di episode yang pertama, saya sudah perkenalkan diri saya dan bercerita gejala-gejala apa saja yang saya rasakan di awal mula, sampai akhirnya saya melakukan pemeriksaan CT scan dan terdiagnosa terkena tumor otak. Pada episode yang kedua ini, saya mau lanjutin sharing saya, mencari pembenaran akan diagnosa tersebut. Oh ya, sebelum lanjut, saya juga mau kasih info, mungkin masih banyak yang belum tahu, penyintas tumor otak itu maksudnya apa. Penyintas itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu dalam kurung orang dan sebagainya yang mampu bertahan hidup atau mempertahankan keberadaannya. Karena saya mampu bertahan hidup melewati sakit tumor otak, makanya saya disebut sebagai penyintas tumor otak. Atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Brain Tumor Survivor. Oke, sekarang kembali ke topik utama. Karena kondisi saya yang sudah sangat tidak baik, dokter menyarankan untuk segera melakukan tindakan MRI. Karena harus tahu letak dan jenis tumornya apa, demi menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan MRI tidak segera dilakukan. Di satu sisi karena biayanya yang tidak murah, mengingat kondisi ekonomi keluarga saat itu juga sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua karena saya masih mengalami pergumulan batin yang belum siap melakukan operasi pengangkatan tumor. Ditambah lagi, mantan pacar saya saat itu menyarankan bila ada jalur pengobatan lain yang bisa ditempuh seperti herbal ataupun terapi, sebaiknya dicoba dulu. Karena dia pun takut akan efek sampingnya di kemudian hari. Akhirnya ditempuhlah pengobatan secara herbal, di mana saya meminum obat 3 kali sehari. Yang sekali minum itu 12 kapsul ramuan. Jadi totalnya sehari itu saya minum obat 36 butir. Kira-kira pengobatan berjalan 1 minggu, ternyata Tuhan punya rencana lain yang mau menguji ketabahan dan kesabaran saya. Tiba-tiba saya dapat BBM dari mantan pacar bahwa ia sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan saya yang sudah dijalin selama 8 tahun karena dia harus menikah dengan yang lain. Tidak pakai basa-basi lagi, saya langsung ngedrop, langsung ngehang, dan langsung ngeblank. Ini menurut kesaksian yang merawat saya, khususnya ya orang tua saya, saudara-saudara saya, dan juga yang ada membesuk saya, teman-teman kuliah, teman main motor. Saya sudah benar-benar kayak mayat hidup alias zombie. Nanti saya sertakan fotonya di mana mereka yang membesuk saya jika ingin bicara saja harus berteriak seperti ingin mencium, dekat sekali dengan kuping. Mata saya itu udah kelihatan banget penuh dengan air. Saya hanya tidur ataupun duduk di kursi roda atau di kursi pijat saat itu yang sudah benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Untuk buang air saja saya sudah tidak bisa mengontrol, jadi akhirnya saya dipasangkan diaper saat itu. Kenapa saya tidak bisa jalan sendiri? Karena keseimbangan saya juga udah tidak stabil. Sebentar-bentar saya nabrak tembok, kaki saya terantuk oleh tangga, dan lain sebagainya. Karena kondisi saya yang sudah sangat buruk, mau tidak mau akhirnya pengobatan herbal ditinggalkan. Dan dilarikanlah saya ke 2 rumah sakit oleh keluarga dan teman dekat untuk melakukan konsultasi, baik itu tindakan apa yang harus dilakukan maupun konsultasi biaya-biaya. Balik lagi, dokter menyarankan untuk melakukan tindakan MRI terlebih dahulu. Dan sepertinya tidak bisa, karena lagi dan lagi biayanya yang tidaklah murah. Apalagi di saat mengetahui biaya operasi yang sepertinya tidaklah cukup hanya dengan duit 500 juta rupiah. Karena itu baru saja biaya operasinya saja, belum lagi biaya-biaya lainnya di kemudian hari seperti ruangan ICU, HCU, vitamin otak, dan lain sebagainya, ya, ataupun rawat jalan di rumah sakit. Akhirnya karena sudah mulai putus asa dan tidak tahu harus melakukan apa lagi, tante saya mencari informasi di Google, dokter yang ahli dalam bidang bedah syaraf
di rumah sakit Jakarta saat itu. Puji Tuhan, bertemu dengan seorang dokter yang sangatlah baik dan menyarankan untuk memakai BPJS, di mana Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais melayani pelayanan BPJS. Akhirnya saya menjadi pasien rumah sakit tersebut. Singkatnya, Jameri dilakukan dan terdiagnosalah tumornya adalah berjenis pineoblastoma karena berada di antara batang otak dan otak kecil, tepatnya di kelenjar pineal. Nanti untuk video pineoblastoma akan saya buatkan di video terpisah ya, dan dijadwalkanlah tindakan untuk operasi. Oh ya, di sini operasi bukan operasi untuk mengangkat tumor ya, karena pineoblastoma itu umumnya seringkali menyebabkan efek samping yaitu hidrosefalus. Jadi harus dilakukan operasi pemasangan selang terlebih dahulu. Yang bahasa medisnya adalah selang Vivisan. Nih, saya tunjukin. Hingga hari ini, hingga saat ini masih tertanam di badan saya, yang fungsinya untuk memompa cairan yang menumpuk di rongga kepala, dibuang langsung ke rongga perut. Jadi selangnya di sini hingga ke rongga perut. Puji Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Saya beberapa hari recovery di ICU. Pandangan mata sudah mulai membaik sekitar 40%. Telinga pun juga sudah bisa mendengar lebih baik. Saya dipindahkanlah ke kamar biasa, yaitu kelas 3. Siangnya saya dibesuk oleh teman-teman kuliah saya, bisa ngobrol normal, komunikasi 2 arah. Ya, setelah mereka pulang, tiba waktunya saya makan siang dan waktu istirahat. Setelah saya makan siang dan beristirahat, saya tidur, saya kembali memikirkan mantan saya yang saya pikir saya masih berhubungan dengan dia, yang membuat saya kembali error, kembali ngeblank. Nanti saya sertakan juga videonya, di mana saya 3 hari 3 malam tidak tidur, hanya melek dan mulut saya bicara-bicara terus. Benar-benar di sini momen krusial saya antara hidup dan mati saat itu. Ya, puji Tuhan, 3 hari berlalu saya normal, sadar, dan badan saya lemas sekali karena kan ya 3 hari 3 malam tidak tidur, tidak istirahat, ya wajar aja ya, saya capek sekali. Akhirnya dokter mengizinkan untuk pulang, untuk recovery saya di rumah saja dan rawat jalan saja, sambil menunggu jahitan selang pipisan ini kering, dan pastinya menunggu antrian untuk operasi pengangkatan tumor 2 minggu setelahnya, mengingat juga itu mau libur lebaran. Oke, sekian dulu episode yang kedua. Bagi yang mau tahu kelanjutannya, boleh banget ikuti terus channel ini. Caranya dengan di like, komen, dan pastinya subscribe. Dan juga jangan lupa untuk di-share kepada siapapun, terutama kepada mereka yang masih berjuang menghadapi tumor ataupun kanker otak. Dan pesan saya bagi kamu yang masih berjuang, tetap kuat, semangat, berserah, dan selalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan patah di dalam pengharapan, pasti sembuh. Tuhan memberkati. Dadah.